Memang kalau lihat fenomena, selalu kita berharap makin membaik ya selalu ini. Padahal memang data atau informasi itu sering menunjukkan tadi ya, dia bisa saja kemudian mengalami naik lagi. Kalau kita merujuk ke biasanya berpatokan demand itu biasa kelihatan di harga minyak ya, harga crude oil price itu juga memang mengalami kenaikan tipis tapi di atas $80 per barrel. Itu akan mempengaruhi. Pada pihak lain, indikator yang kedua, pengangguran di Amerika Serikat itu turun dan itu memang biasanya logikanya kalau pengangguran rendah itu membuat kekuatan untuk meningkatkan upah lebih tinggi, meningkat sehingga harga-harga pun naik karena kan penganggurannya sedikit ya. Jadi dua faktor ini bisa disebut yang mempengaruhi dari inflasi yang naik lagi agak sedikit ini ya, udah maunya turun terus sampai target 2 malah naik lagi ke atas 3 ya, 3,2. Tadi udah 2,3%, 3,2. Tapi that's reality, ini kita memang tidak bisa mengharap selalu angkanya seperti tadi ya, linear terus turun. Ternyata seperti kita lihat sekarang mengalami kenaikan. Tapi kan memang inflasi ya memang tergantung dari kegiatan ekonomi yang ada di negara itu ya. Tapi dengan adanya target yang missing link ini Mas Revo, artinya tidak sesuai dengan target, akan cukup kemudian mengembalikan sisi hawkish-nya The Fed kah begitu, artinya akan lebih hawkish lagi dengan kenaikan suku bunga begitu yang diplanningkan atau seperti apa? Oke, jadi kalau kita bicara suku bunga di US sendiri terakhir kan 5,25 sampai 5,5% itu ya di FOMC terakhir. Dan kalau kita perhatikan belum ada clear statement dari chairman-nya sendiri yakni Jerome Powell dari The Fed, apakah memang fix hawkish atau mungkin netral ataupun dovish. Jadi masih agak-agak bingung nih akan seperti apa. Statement terakhir dari Jerome Powell sendiri mengatakan bahwa kita akan melihat data ke depannya seperti apa, update-nya seperti apa. Kalau memang diperlukan untuk hawkish, ya akan dilakukan hawkish. Kalau memang diperlukan cut rate, dovish, ya akan dilakukan dovish. Dan kalau kita perhatikan memang dari CME FedWatch Tool sendiri itu kita bisa perhatikan 89% mengatakan itu pause. Jadi di 5,25 sampai 5,50%. Di pause sampai akhir tahun begitu ya? Yang jelas di 40 hari ke depan. Next meeting. Itu di 20 September 2023 itu katanya di pause dulu 89%. Jadi 11% mengatakan dinaikkan 25 BPS. Tapi ini bisa, kan masih ada 40 hari lagi menuju 20 September, jadi masih bisa bergerak. Apakah nanti jadinya hawkish atau tidak itu masih bisa gerak. Jadi nanti untuk fixnya kita akan semakin mendekati hari H 20 September tersebut akan semakin jelas bahwa memang kecenderungannya hawkish atau memang di pause. Karena dampak dari 3,2% ini dampaknya langsung kemana-mana ya. Kalau market di Asia, di Eropa saja sudah langsung merah gitu ya. Posisinya langsung wait and see mode on begitu ya untuk investor secara keseluruhan. Karena berpikir The Fed ini akan kembali hawkish. Rupiah aja contohnya Pak Willem, sekarang aja juga udah langsung tertekan. Nah ini seperti apa nih dampak kelanjutannya khususnya di ekonomi dalam negeri nih Pak Willem? Ya, jadi memang ada beberapa skenario ya. Yang paling berat kalau ternyata hawkish-nya tadi itu sampai kata kita sebut angka aja 6%. Kalau dia berusaha ya untuk supaya langsung redam. Karena angka ini membuat pasar kan agak sedikit khawatir ya. Sehingga kemudian terjadi kenaikan tadi ya, membuat kekhawatiran itu meningkat dengan yang ditandai dengan inflasi ini. Maka satu skenario itu adalah benar-benar hajar habis ya. Kalau perlu naik sampai ke angka 6% supaya langsung menutup atau meredam. Jadi biarin aja sampai ke 6% suku bunganya inflasi sesuai target gitu ya. 60. Memang ada skenario bisa saja ke tadi ya 5,75 bisa ya. Dan tadi ada juga probabilitas yang mengatakan tidak berubah sama sekali atau dengan angka sekarang, tapi dengan tren inflasi atau info yang baru kita peroleh ini itu tampaknya peluang untuk mengalami kenaikan itu ada sangat besar dan pasti dampaknya ke Indonesia maupun negara lain sangat besar karena kita tipis soalnya. Kalau kita kan masih 5,75, inflasinya hampir sama lah ya. 3,1, 3,2. Jadi kalau mereka sampai 6 itu berbahaya. Kalau mereka mungkin jadi mau nggak mau kita harus naik juga. Tapi kalau mereka Fed-nya mungkin paling tinggi tetap di 5,75, 5,5, 5,75, mungkin masih bisa kita sama berarti ya posisinya ya. Tapi kalau saya rasa sih mungkin peluang untuk tetap kecil karena inflasinya ini mengganggu. Terus terang karena ini yang menjadi target utama ya. Jadi itu yang kita takutkan kalau sampai naiknya benar-benar kita sebut tadi hawkish atau betul-betul habis-habisan menghajar inflasi yang nakal. Kalau memang dipilih skenario yang tadi Pak Willem katakan adalah menghajar habis sampai 6% dan kemudian target inflasinya di 2% gitu ya.
worst skenario mungkin ya, worst to come worst skenario yang terjadi di Indonesia, paling buruknya apa? Harus naik suku bunga kita. Jadi kita juga harus adjustment ya, dengan kenaikan suku bunga begitu betul, kan terpaksa ya. kita dengan posisi 5,75 tenang sampai akhir tahun ya paling nggak kita jaga. Tapi kalau udah mereka 6-3 dan kita 5,75-3 itu bisa terjadi capital outflow. Oh, itu dia yang Kita dikhawatirkan ya, capital outflow itu. Mas Revo, kan ini berat juga untuk Indonesia dengan menanggung akan banyak yang mahal kalau seandainya suku bunganya cukup berat gitu. Pada saat ini aja juga sudah cukup berat situasionalnya. Anda melihatnya seperti apa? Ini yang paling, ini worst skenario walaupun kita tidak membayangkan ke arah sana. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia nih saat ini? Kemudian nanti dampaknya akan seperti apa terhadap ekspor khususnya gitu yang Anda lihat? Ya kalau memang betul kalau suku bunga US-nya akan mengalami kenaikan itu let's say 25 aja, kita nggak usah sampai 6 misalkan ya, 25 aja itu udah sama dengan kita punya suku bunga di 5,75. Dan kalau let's say worst case-nya itu bisa sampai 6 di US sana, berarti spread-nya udah mengarah aset itu atau apa ya kita bicaranya investor asing itu mulai tertariknya jadinya ke US karena udah jauh lebih menguntungkan. Apalagi kalau kita bicara rating surat utangnya mereka pun bagus gitu ya, negara maju ya meskipun ada terakhir Fitch rating dari AAA jadi AA+, tapi tetap masih jauh lebih bagus dibanding kita yang BBB. So dengan surat utangnya yang mereka lebih bagus, negaranya lebih maju, risikonya kemungkinan juga akan lebih kecil kalau investor menaruh dananya dibandingkan di Indonesia. Itu jadi potensi capital outflow-nya terjadi. Dan kalau ditanya untuk perihal ekspor, memang berhubungan dengan ekspor kita dengan inflasi itu cukup berhubungan. Inflasi mereka yang cukup tinggi, nampaknya kalau saya perhatikan ekspor kita juga secara garis besar sebenarnya agak mengalami penurunan secara year on year-nya. Tapi masih cukup menarik ketika inflasi mereka cukup tinggi, maksudnya mengalami kenaikan, itu cukup menarik bagi ekspor kita karena artinya mulai ada pergerakan secara perekonomian di US sana. Oke, karena memang inflasi kan memang kita lihat dari sisi daya beli juga begitu ya, dan memang ada peningkatan berarti oke ini sebagai tujuan ekspor balik lagi begitu ya, akan cukup berdampak positif. Tapi kalau case-nya misalnya seperti Indonesia kan ini negara importir minyak juga, karena ini juga pasti akan cukup berdampak signifikan dengan adanya gejolak inflasi, kenaikan inflasi di Amerika Serikat gitu ya. Mungkin beda either way, kalau misalnya tetap sesuai dengan standar di bawah 3% gitu ya, sesuai dengan 2% mungkin akan jadi good news gitu ya. Tapi kalau kembali tinggi ini kan menjadi persoalan juga nih ya Pak Willem. Betul, Mbak Maria, terima kasih ya. Jadi kita lihatnya yang mudah itu di 3 harga ini, yaitu harga minyak ya. Bagi harga minyak naik bahaya karena kita importir ya. Sementara kita ada andalan 2, yaitu harga coal dan harga palm oil. Biasanya kalau crude oil naik, coal juga ikut naik. Saya lihat ini ada pola pembalikan, kayak coal yang tadinya anteng di angka yang selama berapa waktu ini ya. Sekarang udah 150 nih coal. Iya, per ton itu ya. Ini dolar per ton. Nah, itu mungkin naik. Nah, kalau jadi artinya kita di satu sisi kalau crude oil naik minus ya. Harapan ada 2 yaitu coal dan palm oil. Palm oil praktis tidak banyak berubah. Kenaikan coal memang naik tapi belum kelihatan seperti crude oil. Crude oil karena udah di atas $80 per barrel ya. Jadi itu yang kita lihat 3 angka ini ya. Jadi kalau 3 angka ini satu naik, 2-nya yang harapan kita tadinya tahun lalu crude oil naik tapi coal naik itu ikut naik juga ya, masih bisa mengimbangi. Kebetulan pas lagi turun harga coal dan palm oil, kebetulan crude oil juga memang turun karena mereka saling berhubungan ya. Nah ini yang kita khawatirkan tadi, kalau memang inflasinya karena minyak mentah naik, sementara pada saat yang sama coal dan sawit palm oil tidak seperti itu, nah ini memang perlu ada kebijakan yang clear mengenai identify ya. Ini mungkin nanti akan masuk ke topik mengenai hasil ekspor begitu ya. Itu yang kita lihat 3 angka ini aja. Crude oil, coal dan palm oil. 2 yang memberi positif buat kita, ini yang memberi bahaya bagi kita. Harapannya adalah positif untuk crude oil dan palm oil ini gitu ya. Harapan crude oil bisa menahan sedikit ya kenaikannya kalaupun udah di atas 80 lagi. Tapi kenaikan, nah kalau memang coal-nya, tapi ini karena mereka saling berhubungan sebetulnya. Tahun lalu kenaikan coal juga lebih cepat katanya, jadi bagi kita ada pemasukan. Tapi kalau lebih cepat kenaikan crude, wah ini yang makanya mencemaskan karena kita ini soalnya angka itu membuat kita jadi 30 bulan berturut-turut atau kayak gitu ya, consecutive months ya. Itu membuat kita jadinya kayak tadi ya, inflasi udah turun selama setahun, tiba-tiba naik. Itu biasa agak mencemaskan biasanya, agak mencemaskan what to do ya.
itu yang membuat kita harus sudah antisipasi. surplus atau defisit gitu ya. Poinnya Itu itu karena nggak sebenarnya. siap. Angka lebih besarnya yang seperti itu Betul. gitu kan. Nah, kalau sebenarnya kalau dilihat dari tindak lanjutnya gitu ya, harus seperti apa? Apalagi kan ini based on commodity. Kalau tadi disampaikan oleh, karena kalau ada apa-apa sebenarnya Amerika Serikat itu crude oil memang cepat banget gitu ya, reaksinya tuh cepat banget gitu, dan we cannot handle it karena kan ini global gitu ya. Nah, ini seperti apa Mas Revo yang Anda lihat gitu ya, nanti dinamika yang akan muncul? Ya kalau yang saya perhatikan mungkin sedikit kita bercerita bahwa di awal Juli itu, which is sekitar 5 minggu atau sebulan yang lalu, itu crude oil kita bicara WTI-nya itu sekitar $67. Sekarang sudah di atas 80-an gitu ya. Artinya naiknya sudah mungkin kurang lebih 20-23%. Nah, itu dalam kurun waktu 4 atau 5 minggu 20-23% kenaikan itu luar biasa cepat sekali kenaikan crude oil. Kalau kita bandingkan dengan CPO dan lain sebagainya, memang mungkin nggak secepat itu kenaikannya, luar biasa cepat sekali oil. Dan impact-nya apa? Karena kita memang masih import oil juga, kita sebagai negara importer oil, impact-nya bisa jadi ya karena harganya naik, nah pengaruh ke BBM. Nah, BBM ini nanti berhubungan dengan subsidi pemerintah. Nah, ini yang jadi kendalanya. Kalau dengan oil price dunianya yang mengalami kenaikan, maka ada potensi subsidi pemerintahnya akan lebih besar lagi. Ini yang jadi kendalanya ke depannya. Jadi kan beban buat pemerintahnya sendiri. Apalagi kalau mungkin tadi tambahan dari Bapak Willem terkait CPO, ada di Eropa sana kan, di European Union tuh ada undang-undang yang deforestasi itu. Ya, itu juga kan jadi kendala sampai saat ini. Masih dari Kementerian Perdagangan juga masih mencoba untuk istilahnya mungkin negosiasi ya dengan pihak EU sana gitu. Iya, karena apapun yang terjadi di global, kebijakan yang diambil ngaruh ke dalam negeri, masalahnya sampai end user. Kalau seandainya harga minyak ini meningkatkan subsidi, ini kan akan berat juga untuk pengguna akhir begitu ya. Nah, Pak Willem, kalau terkait mengenai BI saat ini begitu ya, atau mungkin seperti apa sih investor harus memilah dan memilih aset-aset yang cukup aman saat ini, apalagi banyak daya tariknya ya, misalnya dolar gitu ya, ini kan sekarang lagi ada daya tariknya, kemudian juga aset-aset lain begitu ya. Ini seperti apa sih Pak? Kalau apalagi kan yang kita khawatirkan sebenarnya adalah capital outflow, kan itu kita khawatirkan kalau seandainya suku bunga Indonesia balap-balapan dengan suku bunga The Fed gitu ya. Seperti apa Pak Willem? Ya, baik. Jadi tadi ya kalau dari bunga, batas ininya bawahnya kan inflasi tadi ya, sama-sama hampir mirip soalnya kita dengan di Amerika Serikat ya, 3,1, 3,2. Nah, makanya untuk menarik ya, meng-attract para investor ini adalah dengan suku bunga kita tadi ya. Jadi makanya pasti akan pengaruh kenaikan suku bunga itu logically ya. Kenaikan suku bunga membuat orang saham jadinya biasanya logika fundamentally turun karena ini kan pasti ya, sementara harga saham dengan bunga yang naik, dunia usaha tidak sesiria dulu, membuat performanya mungkin tidak sebagus dulu. Begitu juga dengan bond. Ini kalau bunga naik, bondnya fixed rate, bunganya tren naik, tentu akan membuat tidak menarik ya. Kecuali bond yang variable rate. Jadi pasti akan memukul ke surat berharga lainnya, ya, itu akan mempengaruhi. Nah, makanya solusinya, jadi kalau boleh juga sarannya ini, memang udah ada masukan mengenai devisa hasil ekspor. Nah, ini agak risky. Devisa hasil ekspor itu akan efektif kalau kursnya stable. Ya, betul. Tapi kalau kursnya melemah, jadi kalau saya katakan ya, saya mesti menyerahkan hasil ekspor saya, dolar saya di harga 5.000, sekarang misalnya pasar 5.200 misalnya ya. Sorry, 15.200. Tapi kemudian pas lagi butuh dolar buat impor saya, tiba-tiba jadi 15.300 kan, wah kasih 15.200, belinya 15.300. Jadi itu hanya kunci sukses itu kalau kursnya stable seperti beberapa bulan lalu ya. Maka dalam posisi sekarang, maka yang sebetulnya paling penting itu kan ini tadi ya, mengidentify itu tadi mana sih yang betul-betul kita impor ya seperti minyak, itu nggak pernah ada gambaran strategi dari mungkin kementerian itu bagaimana mengalokasi dana supaya betul-betul jangan seperti ini terus bolak-balik ya, dengan suku bunga naik seperti ini atau inflasi yang naik seperti ini. Itu kembali lagi kayak penyesalan. Apa nggak dari dulu melakukan alternatif energi dan sebagainya, hilirisasi yang memang sudah berjalan. Tapi ini mungkin jadi satu lesson learned buat kita ya. Situasi kayak begini membuat kita harus menyadari bahwa tidak selalu selama berbulan-bulan, 30 bulan beruntun pasti akan aman-aman saja. Itu kita harus selalu anticipate. Betul. Ini pembelajaran buat kita semua. Jangan terlena begitu ya di situasional seperti ini ya. Berarti Mas Revo juga melihat bahwa mungkin aset beresiko akan ditinggalkan dalam waktu
jangka pendek gitu, pendek menengah karena situasional yang uncertainty ini? Ya biasanya memang kalau suku bunga tinggi ya seperti di kalangan Pak Willem, yaitu risk aset ya itu biasanya ya risk off jadi dijauhi gitu ya. Kita bicara saham contohnya di Indonesia, memang kalau kita tarik panjangnya dia sideways besar sekali sidewaysnya atau trendless. Dan meskipun memang beberapa waktu ini ada mengalami kenaikan, tapi basically dengan adanya suku bunga yang naik ini, apalagi kalau US sampai hawkish, kita potensi yang misalkan harus naikin supaya spreadnya tetap oke di kitanya, itu apalagi saham-saham tech itu bisa kena banget. Karena mereka memang kan dia growth, saham-saham startup itu bisa kena banget sih.